Ciao, sore ini saya kedatangan wartawan-wartawan muda, di mana kolega juga gitu ya. Saya agak tua ini wartawan muda, ya. Khususnya bergerak juga sama gitu ya di bidang subjeknya di olahraga sepak bola interestnya. Tapi ya saya sebagai wartawan menanya wartawan ini jeruk makan jeruk nih. Ya. Dan untuk lancarnya acara ini tentu saya akan membuat beberapa pertanyaan kepada wartawan muda. Saya berterima kasih karena kedatangan wartawan muda yang masih energi, masih ingin mencari apa yang aneh di dalam sebuah berita gitu. Dan kebetulan yang mestinya dia bertanya, yang saya terbalik, saya harus bertanya gitu. Apa yang aneh gitu. Tentu yang aneh ya itu tadi, bahwa saya sebagai wartawan mengembangkan suatu berita-berita mengenai hebatnya Liga Serie A di Italia. Tapi saya lihat wartawan muda ini lebih cenderung kekuatan Liga Inggris lebih menonjol dari Italia. Apa nih, bisa kasih jawaban yang ya mungkin 3 wartawan junior ini bisa memberikan perbedaan-perbedaan yang menarik untuk liga yang disukai seperti Liga Inggris ini. Ya, saya duluan. Iya, makasih Om. Ditanya nih Om. Waduh, legenda nih pertanyaan. Gini, mungkin dari cara bermainnya dulu kali Om. Ya. Permainan kalau misal saya ngeliat kalau Liga Inggris itu mungkin lebih banyak kick and rush-nya Om. Ya. Dibanding kalau mungkin nggak tahu ya, mungkin karena ngeliat cepat aja gitu Om. Kalau misal ngeliat Serie A itu kayak long ball, through pass gitu. Belum tentu kan kena, akhirnya lebih banyak rebutannya aja gitu. Sedangkan kalau kick and rush tuh ada kemungkinan counter balik, serang lagi balik. Nah mungkin saya lebih senang ngeliat kayak kesana gitu ya Om. Itu arti konkretnya kick and rush ya. Iya. Saling serang, saling ini tidak ini gitu ya. Ya mungkin. Padahal bungkusan sepak bola tuh bisa juga bertahan tenang. Iya. Kalau saya sih Om, kenapa lebih ke Liga Inggris? Mungkin karena di Indonesia sendiri ya kan, lebih sering ditayangin itu Liga Inggris ya. Liga Inggris mulu yang diangkat gitu, dibandingkan liga-liga yang lain termasuk Liga Italia kan. Terus sebenarnya di Serie A sendiri saya juga suka, jadi karena dulu juga sempat ngefans dengan salah satu klub itu AC Milan. Karena di situ ada satu pemain Ronaldinho, memang saya suka banget itu Ronaldinho kemana-mana pindah, itu saya ngikutin Ronaldinho kemana-mana, jadi bolanya sempat suka Serie A. Cuman untuk nonton Serie A di Indonesia sendiri tuh ya medianya tuh sulit kadang. Di TV kan kita yang waktu dulu itu belum ada yang namanya platform YouTube, internet juga masih sangat terbatas gitu. Jadi nontonnya di TV, dan di TV pun untuk Serie A kadang jamnya kita dulu kan masih anak sekolah itu jamnya kadang jam 1, jam 2 seperti itu. Sedangkan kayak Liga Inggris sendiri kadang disiarinya jam 9, jam 10, lebih ke situ sih Om. Kalau Anda sendiri? Kalau saya paling emang dari dulu klub kesukaan saya di Liga Inggris Om. Gak pas waktu Liga Champion 2008 sih, lawan Chelsea itu tahu lah ya, Manchester United. Main banget ini Om, main banget MU dia. Karena saya pas nonton treble winner masih belum ngerti itu, jadi belum fans pada saat itu. Pas 2008 saya ngeliat nih, wah ini bagus nih, ada Ronaldo kalau gitu, langsung saya suka. Terus juga saya suka pertama ya cara bermain di Liga Inggris gitu, yang apa ya, cepat dan emang nggak monoton aja gitu Om kalau di Liga Inggris gitu. Sebenarnya emang sepak bola tuh banyak cara gitu, bertahan untuk menang tadi juga bisa ya kan, banyak gitu kan. Tapi kalau Liga Inggris kayak lebih apa, aktif aja gitu gitu, nontonnya gitu lebih asik, lebih seru gitu. Terus juga pemain-pemainnya gitu, komposisinya juga yang lebih dikenal sama kita tuh yang di Liga Inggris gitu. Kalau sekarang saya sekarang nggak, dulu saya Serie A sempat masih tahu gitu Inter pemain komposisinya siapa, Milan apalagi dulu kan ada
3 penembak gitu, pasti Beckham, Pirlo dan Ronaldinho dulu di AC Milan kan, wah itu udah OP lah bisa dibilang power. Iya. Ya sekarang kan di AC Milan sendiri saya udah nggak ngikutin gitu, jadi lebih ngikutin ke Liga Indonesia gitu yang sekarang gitu komposisi pemainnya, makanya lebih tertarik Liga Inggris ya karena itu. Di lain sisi juga emang disebutinnya di TV-TV lebih seringnya Liga Inggris kan di beberapa channel itu juga ada. Iya, iya. Jadi Serie A sedikit untuk sekarang ini gitu, paling itu sih yang Oh begitu ya. Jadi untuk keyakinan dan kesukaan tidak boleh berubah. Oh iya. Ya, untuk saya sebagai wartawan sebenarnya sepak bola ya harus dilihat bahwa ada dua perbedaan ini intensitasnya tadi dari sebutkan bahwa di Itali sepak bola adalah art ya. Seni ya. Nah, itu ditunjukkannya juga tadi bahwa tadi juga bukan ada sebuah kesalahan. Karena kalau saya banyak wawancara dengan pemain-pemain Itali sendiri ya, atau pemain asing yang dikontrak segala, terus dia bilang Rayana yang sulit saya kalau ketemu Inggris. Letih, mereka jago untuk Itali. Inggris pun juga nggak Italia yang negara mana. Kita lihat tuh ada peristiwa khas Iya. kita Juventus itu kan bagaimana fanatisme dua warna sepak bola art melawan sepak dan bilang apa berujung mematikan juga ketika Jadi semua lagi ya itu ya, tapi itulah sepak bola ya. Jadi sebenarnya indahnya sepak bola nggak ditutup oleh itu klimaks atau sebuah itu ya. Itu saya katakan tadi juga saya juga dapat kesulitan ketika para tifosi Itali di sini juga bilang oh Bung Rayana rasialeh gitu. Ya gimana seorang wartawan harus sebenarnya anda wartawan muda yang mewawancarai saya sebagai wawancara jadinya jadi gitu ya. Tapi memang tidak ada monopoli apapun untuk kita mencintai suatu karakter yang menghibur ya seperti itu. Tapi Anda mengikutinya bagaimana tuh bisa sampai fanatismenya ke Liga Inggris? Apakah ada beli koran, majalah ada di rumah? sama tadi sama. karena kalau saya kan emang suka klub di liga tersebut gitu, emang secara garis besar emang suka dari permainan di Liga Inggris itu kan. Kalau saya ngikutin sih emang dari awal dulu, pertama saya dikenalin sama yang paling jersey jersey juga poster-posternya juga. Emang dari awal udah tahu satu klub ya sampai sekarang ikutan, jadi klub itu sampai sekarang favoritnya gitu. Terus ya ini kenapa? Karena alasannya paling karena klub itu di Liga Inggris, jadi ya kita juga harus ngikutin update terbaru Liga Inggris. Nah makanya dari situ lebih tertariknya Liga Inggris, condongnya ke Liga Inggris gitu. Sampai sekarang kan yang juara Liga Inggris terakhir nih kemarin rival saya kebetulan tuh yang baru pertama kali menang. Baru pertama kali menang Premier League gitu, ya kan? Jadi tapi hype-nya nggak ada gitu. Coba dulu. Kayaknya bisa ditunjuk orangnya di sini. Saya ada om. Fans yang ada. Coba fans yang ditunjuk tadi. Belum ditunjuk tapi yang tersinggung dalam Udah tahu lah. Iya. Ya, bisa Ditunjuk. Nggak, gini om. Pertama kan kita mah gini om ya, yang menang dulu ya om ya. Menang dulu dong. Yang menang tuh boleh lah kita berkomentar banyak di sini ya. Oke, di sini posisi nggak ada hype, tapi ya bisa dilihat menangnya, terus juga poin juga jauh di situ ya kan. Terus permainannya juga makin kesini saya ngeliatnya juga makin apa ya, kayak improve gitu om, kayak kok makin ke depan makin seru gitu ditonton gitu juga. Ya saya emang senang Liverpool ya, mungkin sama juga sama drama, karena awalnya kalau saya nonton nobar sama bapak itu almarhum, bapak ngajakin nobar itu Liverpool. Kita waktu itu saya ingat banget bapak pakai jersey Liverpool KW buat nonton gitu. Saya diajak ya sama persis kayak yang di iklan-iklan sekarang om, yang ngajak kakeknya sampai cucunya ke
anaknya lagi sampai akhirnya baru menang gitu Om ya. Itu yang saya rasain sekarang Om, akhirnya bisa ngerasain kemenangan juga gitu sebagai fans Liverpool gitu. Ya banyak memang yang nyerang kan, baru menang aja atau gimana gitu ya. Ya salah satu contoh yang kayak gini yang nggak bisa menerima kekalahan. Bukan nggak bisa terima kekalahan. Mudah. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kan Dari klasemen juga udah beda, udah jauh. masih beda. Tapi momentum utamanya waktu yang AC Milan Liverpool itu yang comeback yang sampai banyak dokumenternya, filmnya gitu. Ya itu emang keren banget. Saya senang Steven Gerrard dari dulu. Sayangnya udah tidak di Liverpool lagi. Ini belum 90 menit udah 2-1, 2 di sini Liverpool, 1 Aduh. Aduh. Jadi bagaimana? Saya ambil keluar aja lah. Untung saya tidak terlalu Liga Inggris ya. Ya, ini bahasa bola tuh mengiring kita demokrasi. Iya, benar. Jadi Main kita beda, tapi tetap MU tetap paling banyak Ya. trofinya Om. Enggak gitu. Menang dulu, menang. tapi enaknya di diskusi sepak bola ini bahwa kita harus objektif ya. Iya. Artinya yang disebutkan fakta dalam bentuk tertulis dan juga tercatat di dunia ya. Ya, itu menanggapi itu. Tetapi ketika muncul Pak juga Liverpool sekarang ini bahwa saya kebetulan waktu kejuaraan Eropa ada di Liverpool ya. Jadi saya lihat di mana Beatles juga menciptakan satu ini ada kelemahan dari Manchester ya, tidak pernah ada Beatles di sana. Liverpool kalah di lapangan 90 menit tapi di up menang. Ada Coba bagaimana sekarang kita kembali up di bolanya bagaimana? Bolanya. Manchester ada Oasis. Oasis namanya Manchester City. Iya. Iya. Coba Anda gimana? Kalau saya sebenarnya kalau boleh dibilang saya tuh fans Carbit Om. Karena Jujur sekali. saya gimana ya? Saya nggak terlalu suka satu klub di satu klub di satu liga Ya. yang padahal banyak banget liga. Jadi saya suka klub di berbagai liga sebenarnya. Jadi tidak ada fanatisme ya. Nggak ada. Saya ngeliatnya dari permainan Dari bola, seni. dari seninya. Makanya saya suka yang namanya Ronaldinho. Dia tuh mengolah sebuah bola itu bagaikan sebuah seni gitu. Bagaimana dia menggocek bola, bagaimana dia menghasilkan gol dari sebuah tendangan bebas atau dari sebuah tendangan yang sangat jauh. Makanya saya dulu tuh sempat suka AC Milan karena Ronaldinho itu. Sebenarnya saya Serie A juga pro Serie A saya. Bukan ke Liga Inggris saya sebenarnya. Itu juga ya yang sering bercanda juga. Banyak kok video-video yang bercanda. Kompilasi Ronaldinho tuh bercandain wasit ada banyak emang karena lucu juga gitu. Saking hebatnya tadi ya, kesukaan Anda di sini ada ini ya KW-nya ya Ronaldo. Iya, Almarhum itu ya. almarhum, ya. Kebetulan kawan saya itu dia. Oh, itu. Iya. Dan pernah main bola dengan Rico Serpe dengan Bikin. Oh iya. Ronaldo bikin ya. Ronaldo bikin ya, gitu ya. Dan Indonesia jago untuk nyama-nyamain dan Ronaldo bikin gitu ya. Membeat nama. Goreng. Iya, Tapi gitu. skillnya nggak bisa dijiplak loh. Skillnya nggak bisa. No. Coba. Gimana umpamanya Anda lihat perbedaan antara kualitas dari dua negara adidaya sepak bola di Eropa itu ada kita bicara Liverpool, tapi di sebelah atasnya tetangganya Liga Serie A berbicara Juventus. Gimana kalau umpamanya Liga Serie A muncul lagi, apakah Anda sebagai wartawan ada nilai objektifnya untuk mengcover juga beritanya, atau datang lagi ke saya menanyakan prediksi? Ya. Gimana ya? Mungkin saya akan ikutin dong Liga Italia itu karena menarik. Yang sekarang banyak pemain-pemain bintang juga yang mungkin bukannya mungkin malah yang datang ke Serie A seperti kayak Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic yang dari era Galaxy balik lagi ke AC Milan. Terus permainan di Liga Italia juga semakin berkembang gitu. Mungkin menarik untuk ditonton lagi. Seperti itu. Kalau itu gimana? Kalau ditonton ya mungkin pasti ya Om, cuman
kita ngeliat lagi, saya nggak bisa bangun cepat dan nggak bisa tidur dini hari itu nggak bisa. Ya, memang perbedaan 6 Kan jam ya. perbedaan 6 jam itu yang kadang berat gitu. Tapi kalau misalnya mungkin bisa ngelihat dari streaming atau misalnya lihat highlight yang udah gol-golnya aja mungkin tertarik ya. Saya pun memang mungkin fanatik terhadap Liverpool, tapi saya model yang takut nonton pertandingan ya Om. Saya takut tim yang saya suka kalah gitu. Bisa gitu dong. Iya. Terlalu panas. Iya Om, saya sampai kayak gitu. Kekalahan dong. Kecuali memang yang pertandingan besar, final atau gimana, itu kadang sih nyari nobar kayak gitu. Ya walaupun pada saat nonton nobar kalah, kadang kayak gitu. Jadi kadang ya aduh. Sebenarnya apa sih rahasia yang bisa kita ungkapkan dan mungkin di para pendengar dan para penonton dialog kita ini, saya kira tahu yang Anda lihat sepak bola hanya 11 lawan 11, industri berpengaruh dari benua Eropa jauh ke sini, justru di sini mereka kaget tifosinya banyak pun lebih ada tifosi Inggris begitu itu ya, begitu meriahnya di sini, sehingga saya tahu ada kejadian ketika Inter di orang Indonesia karena mereka sih mengenali karena sudah terbentuk orang-orang yang cinta sepak bola Italia. Inggris juga mungkin kalau Inggris juga bisa kepegang orang Indonesia mungkin ada persamaan dirinya tuh karena sudah tercipta orang gila bola. Tapi kalau 90 menit main apa yang Anda lihat itu bahwa Anda tadi cenderung ke sepak bola kick and rush itu. Jadi rahasia kick and rush itu apa di sejarah? Bisa dibahas tekniknya kalau bisa diurai juga bisa dibahas juga kenapa bikin senang yang cepat-cepat begitu. Walaupun saya tahu saya banyak wawancara para pemain-pemain dunia yang berada di Italia, dia bilang saya paling takut kalau bertemu dengan tim Inggris. Mengejutkan sekali dalam semua ini. Karena tadi kick and rush atau sepak bola Italia ada perbedaannya adalah di Inggris sepak bola adalah sport. Kalau di Italia sepak bola adalah seni. Ini dua macam sketsa garis dalam lukisan yang beda, tapi enak dilihat gitu. Sebab kalau kick and rush di Italia, kick and rush di Inggris kita monoton beda susah. Dan kalau saya sebagai orang pembahas analisa sepak bola, kalau Anda pakai skema yang sama itu sulit kita melihat siapa yang menang. Jadi situ bisa membuat kita juga nggak ada pilihan ya gitu ya. Nah ini bagusnya keganapan itu ada kick and rush up di satu ini ya. Jadi memang kita tahu Italia terkenal seninya, tapi kenapa Anda suka itu karena ada rocknya di mana gitu? Gue kalau saya lihat apa yang membuat menarik, Tadi penekanannya kan ini sudah ada kick and rush tuh ada ini lebih enak ditonton gitu. iya lebih enak ditonton, sedangkan di sini juga seni art jadi enak ditonton sebenarnya. Iya, Tapi kok ada sebenarnya dua-duanya sama-sama kick and enak rush. ditonton gitu. Sebab saya tahu kick and rush itu kalau kita terjemahkan dalam kata-kata kasarnya, kick itu tendang, rush itu lari, berlari nendang. Sedangkan yang ini bermain dalam seni, sehingga kita lihat ada perbedaannya itu ketika Maradona masuk sekolah di Itali, ya dia bermain di sana, dia masuk ke kuliah di Itali, tetapi dia menciptakan sebuah kemenangan dalam seni. Seninya di mana tuh? Seni dengan Maradona di mana? Seni Sepak bola yang dia lihat. Cara untuk menang yaitu cara untuk menang. Iya. Itu cara untuk menang. Tidak bisa dituntut oleh dunia, tapi tangan Tuhan itu juga dia terlindung karena ada wasit. Nah ini satu bahasa itu. Adakah Anda menyetujui itu gitu, baik di Liga Inggris kalau terjadi babak, karena di Italia itu tadi yang dipelajari ada cara untuk menang. Ya. Contohnya ketika tahun 90 saya lihat juga begitu, ketika Belanda ketemu Jerman, yang mudah-mudahan sih itu sedih supaya bagaimana ini pertahanan sama ini rusak dari dari pemain depannya ini harus mudah-mudahan
Jadi dia keluar, ketika keluar ini kunci pencetak golnya ya habis lah itu, ya gitu. Jadi itu seni dan itu yang diciptakan cara untuk menang. Tadi rupanya mau ditanya, belum ditanya tadi ke saya juga gitu. Tapi didikan kasus itu gimana nyamannya? Apa dia berlari saja untuk menang, kalau berlari untuk keluar gimana ya? Sebab hak yang ketika dikasih saya sudah jadi pada dari mobil lari ya, kicknya keras. Lari kalau dia kakaknya bakal gitu sama aja gitu. Sepak bola emang tujuan utamanya untuk mencetak gol gitu kan, emang tapi diperbedain cara bermainnya gitu. Mungkin juga di Italia bisa juga menerapkan sistem kick and pass juga, tapi kan dia lebih condong gimana caranya untuk dalam sepak bola nih kayak panggung gitu untuk membuat penonton terkesima gitu kan ya, kayak 11 pemain itu bersanding gitu untuk kayak menciptakan sebuah tontonan yang enak dilihat gitu. Kalau di Liga Inggris kan emang dari fanatisme supporternya juga kan, apalagi rival seperti MU dan Liverpool yang sebegitu kerasnya, emang pada dasarnya suka yang apa ya, yang keras-keras gitu, yang apa ya, yang apa sih namanya tuh, Kasar gitu. nggak kasar, khas ya, kayak keras aja gitu, kayak ya kayak kemarin aja gitu yang kantonan nendang penontonnya gitu, yang di nendang apa kungfu kick gitu. Itu kan emang dari sepak bola Inggris yang harus keras gitu kan. Kalau di Italia emang ada sisi kerasnya, tapi nggak sekeras di Inggris lah, bisa dibilang di situ gitu kalau saya lihat sejauh ini. Apalagi kalau yang di tangan Tuhan dulu, emang mungkin dari birokrat sistemnya kali om. Sepak bola dulu kan belum secanggih teknologi sekarang gitu, masih bisa ya, mungkin wasit masih bisa salah keputusan sekarang kan udah depan udah segala macam. Jadi mengurangi seni dari sepak bola itu. Jadi ya misalkan kayak ya mengurangi dramanya juga dalam sepak. Ya, kita bertanya, masih berlanjut di pertanyaan yang saya, karena Maradona berada di situasi ini saja dan di kantongnya dia selalu ada bahwa sepak bola itu menang, kemenangan dan membenci kekalahan. Menurut saya itu, iya, ketika kita kebetulan memang kayaknya drama-drama itu berhubungan pada waktu itu ada kaitannya Argentina dengan Inggris dan sedang ribut di Malvinas itu, pulau itu. Orang bilang begitu, gara-gara disumpah oleh Malvinas hilang, tapi negara dunia punya Argentina. Jadi tapi gayanya, ya saya katakan hanya 3 orang yang Di sepak bola ya. Pertama dari terakhir dengan Messi ya. Itu gimana tuh jadi menanggapi hal-hal rasnya Inggris gitu ya, bagi Serie A yang bola itu adalah sportivitas gitu ya, sportivitas bola, dia tidak kembali lagi kepada hal-hal yang tapi kita harus memaksakan bola itu adalah cara untuk menang. Gimana menurut Anda? Karena Anda kan tadi Inggris karena mencintai Inggris dengan tadi dan lainnya. Mana ya? Karena yang saya lihat gitu, kalau misalkan nonton Liga Inggris gitu, yang ditonton tuh enak aja gitu, jadi kayak cepat gitu, mainnya cepat, terus nggak membosankan. Jadi kan mainnya passing pendek, terus menciptakan gol. Ya, terus sementara di Liga Italia saya baca benar-benar alurnya tuh lama banget loh. Lama loh, dari dia oper dari belakang, buat naik ke atasnya, buat menciptakan golnya, kadang itu mengolah kulit bundarnya di tengah-tengah gitu. Terkadang memang sedikit membosankan loh, tapi ya disitulah emang seninya. Jadi yang nggak bisa disalahkan kalau misalkan Liga Italia seperti itu, Serie A emang beauty-nya tuh di situ. Makanya kan sampai ada kayak beauty of Serie A itu kan, karena Serie A emang berbeda
biarpun dia permainannya alurnya lambat, terus untuk naik ke atas untuk menjadi sebuah gol itu emang kadang sedikit lama, tapi itu emang beauty-nya tuh di situ. Ada ciri khas sendiri, Iya. karakter sendiri. Sudah melekat di Serie A seperti itu, dan orang nggak bisa menyalahkan bahwa Liga Italia adalah terkadang pertandingan yang agak sedikit membosankan. kayak misalkan liga orang tua gitu kan, sebutannya banyak itu liga orang tua gitu kan. Iya. Tapi emang ya itulah Liga Italia gitu, Serie A seperti itu. Jadi juga sama kayak gitu ya. Di garis bawahin dulu, saya bukannya tidak menyukai Liga Italia, tetapi sama yang benar-benar dibilang sama Aldi bahwa Liga Italia itu seninya itu kan di bagaimana si bola itu diproses sampai golnya itu yang bagus. Sedangkan kalau Liga Inggris tuh cuman sekedar gimana caranya menang dengan skor yang tinggi, cuma sekedar kayak gitu. Kayak jadinya ya kita kalau nonton Liga Inggris sih bisa ngantuk bisa ngantuk sampai kayak Liga Italia sih bisa ngantuk, tapi kalau Liga Inggris tuh tiba-tiba di counter atau misalnya tiba-tiba dari 1-0 udah menit-menit akhir tiba-tiba jadi 1 sama comeback jadi 2-1, itu kemungkinannya lebih tinggi yang saya lihat yang kalau di Inggris kayak gitu. Mungkin kesananya sih cuman balik lagi kalau mau lihat seninya memang itu yang namanya Liga Italia emang bagus, nggak bisa ada yang nyamain tuh, nggak bisa gitu. Memang khas banget udah di situ, dari itu pasnya umpan yang mewah gitu, free kick dari ngolah bola mati jadi sampai jadi gol itu emang keren gitu. Baiklah, ini ada pertanyaan ya, bahwa ikan beras adalah ada di hati Anda, ada di kantong Anda. Sedangkan saya sebagai wartawan senior yang memang bertahun-tahun kalau menulis satu buku mengenai saksi mata Liga Italia, itu bukan berarti saya harus berada di Liga Italia, karena wartawan itu harus meliput secara objektif, menang dan kalah, dan juga sebagainya. Kalau toh juga nanti Italia berjaya lagi dan di Serie A, apakah Anda juga ada sesuatu yang kayaknya champion dan segala, Anda melihatnya bagaimana? Kalau umpamanya, apakah Anda harus berpindah keyakinan apa gimana? Dari yang fans fanatik deh lah, gimana deh? Kan emang kalau kita ngeliat harus objektif tadi kan ya sepak bola kan ya sama aja mau kayak gimana juga, kalau emang udah juara ya mau diapain lagi, masa gua ambil juaranya Liverpool tahun ini bukan bisa kan ya. Kalau Serie A juga Mengakui juara. di mana kan, Oke, gitu dong. masa gua harus ke Anfield harus abrak bisa dong. Apa? Ya, Terima kasih. sama aja kayak Serie A, kalau mau bisa berjaya di Eropa atau bisa champion ya nggak masalah. Tapi kalau dilihat sekarang ini sekarang ini saya pikir mulai dari komposisinya, dari komposisi pemain yang tadi dibilang juga fun fact-nya, ternyata pelatih tadi mau ketemu Inggris itu pemainnya keras gitu kan. Dan mungkin dari situ bisa juga jadi satu alasan gitu kenapa Italia sekarang kurang di Eropa tuh kurang berjaya lagi gitu. Kalau dilihat ke depannya mungkin bisa, tapi kayak komposisi pemainnya untuk sekarang ini gitu, menurut saya sih kurang mumpuni untuk bersaing dari liga-liga luar. Kayak Liga Spanyol kita lihat kompetisinya cuman Barca sama Real Madrid. Dari tahun-tahun sebelumnya champion Real Madrid terus yang megang gitu kan, karena komposisi pemainnya pas, mereka ditambah pelatih yang support gitu. Liga Inggris nggak bisa nembus si Real Madrid ini karena emang dari nggak cuma sekedar permainan yang ras aja, emang komposisinya kurang gitu di Liga Inggris belakangan ini gitu, pemainnya kalau menurut saya gitu. Ya saya juga gimana ya, kalau misalkan Serie A mau berjaya lagi, saya pikir kalau untuk sepak bola modern sekarang ini dibutuhkan komposisi pemain yang solid sih gitu. Dari permainan. Anda juga setuju dengan ini kan Anda merupakan pencinta Liga Inggris. Saya tertarik untuk melihat Liga Italia menang champion. Mungkin Juventus kali ya. Saya tertarik Juventus untuk menangi Liga Champions. Wah, Karena
di Juventus sendiri kan sekarang mainnya udah ada Cristiano Ronaldo ya kan. Iya. Pemain-pemain bintang, pemain-pemain hebat mungkin banyak di Juventus ini, dan saya tertarik untuk melihat Juventus itu juara champion. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena udah terlalu bosan melihat Liga Spanyol, Liga Inggris. Harus ada yang bikin menarik gitu. Liga Italia, Juventus, entah Milan, entah Lazio mungkin kan. Ya itu saya pengen ngeliat itu. Lihat ending dari sebuah champion yang dimenangkan oleh di klub Liga Italia. Mungkin ada yang berbeda gitu. Kalau Anda sebagai pencinta Inggris juga. Ya bola itu bunda Rob. Oh, bunda. Ada pasti kemungkinan lah. Saya yakin ada kemungkinan di mana mungkin titik-titik di mana Liga Italia bisa berjaya lagi. Sama bener juga kata Rama bilang, emang komposisi pemainnya tuh kadang emang kayak anjlok aja sih om. Kalau kayak yang saya lihat tuh kayak misalnya di Liga ini satu klub pemain depan sampai pemain belakang itu bisa saya hafal gitu kalau misalnya mungkin dari tim-tim besar gitu. Cuman kalau di klub-klub Italia pemain barunya itu kadang menyerang dari yang pemain mudanya atau gimana itu masih ini dari siapa, pindahan mana itu masih banyak yang kadang nggak tahu juga gitu. Terus komposisinya, terus kadang juga bahkan di Liga Inggris pun itu selain komposisi terus juga banyak supportnya juga sih om, support dengar dari pelatih juga kayak gitu. Jadi ya mungkin itu sih om, ya mungkin nggak beda jauh lah. Ternyata kita tidak bertiga saja ya membahas sepak bola. Dari guru ini juga melambangkan yang objektif adalah Nandi. Iya. Iya menjauh tadi ya, burung cip salah terus. Salah. Dan demikianlah wawancara sedikit bincang-bincang saya dan Ajak Surya dengan para wartawan muda di sebelah saya. Ciao.